teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya, Nova Fauziah. Buat teman-teman yang baru menonton video ini, jangan lupa di-subscribe, di-like, di-komen, dan di-share ke teman-teman semuanya agar bisa menonton video ini. Dan jangan lupa diaktifin lonceng notifikasinya. Oke teman-teman semuanya, langsung saja di video kali ini saya akan sedikit sharing ke teman-teman semuanya tentang garis besarnya, tentang intinya saja negosiasi. Mungkin kalian udah paham betul tentang si negosiasi ini. Jadi negosiasi adalah kita harus bisa mengontrol dengan baik, yaitu cara berpikir, cara mendengarkannya, dan mengontrol cara berbicaranya agar si negosiasi nyaman berinteraksi dengan kita. Nah, terus ada beberapa hal juga yang perlu kita perhatikan tentang negosiasi. Yang pertama, inti dari negosiasi adalah mendapatkan apa yang kita inginkan, atau sebaliknya mendapatkan apa yang orang lain inginkan dari kita. Jadi, kita sedikit akan menyinggung tentang definisi tentang negosiasi. Definisi negosiasi adalah berkomunikasi bolak-balik untuk mencapai tujuan atau kesepakatan bersama. Jadi, di dalam negosiasi pasti akan ada kesepakatan bersama, ada ide juga, atau bahkan ada kebutuhan kita. Kita butuh apa sih dari pihak negosiasi dari sana? Dia butuh apa sih dari kita gitu. Nah, itu juga kita harus bisa dapat mengetahui apa sih yang mereka inginkan dari kita. Kita juga harus paham betul tentang apa sih yang kita inginkan dari mereka. Nah, macam itu. Terus, ada beberapa hal menyangkut tentang negosiasi. Terus ada juga perhatikannya, yang pertama ada persiapan. Itu sangat penting banget di persiapan negosiasi. Kita harus mempersiapkan hal-hal yang perlu kita negosiasikan. Apa aja sih yang harus kita negosiasikan persiapannya gitu. Terus ada objektivitas. Objektivitas itu kita harus tahu apa yang kita miliki. Kita juga harus tahu apa yang mereka inginkan dari kita. Seperti hal-hal yang sudah saya bicarakan dari awal. Terus ada juga strategi. Strategi apa sih yang harus kita persiapkan di negosiasi ini? Si lawan sih bakalan apa kayak gitu. Kita harus banyak banget strategi. Terus ada juga teknik. Teknik itu sangat penting di dalam negosiasi. Teknik sangat penting di dalam negosiasi. Jadi kita harus mempersiapkannya. Teknik apa sih yang harus kita persiapkan di dalam negosiasi ini? Seperti halnya strategi apa yang harus dipersiapkannya, teknik apa yang harus dipersiapkannya. Pokoknya dari negosiasi ini kita harus banyak mempersiapkannya agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Terus secara tidak langsung juga negosiasi sangat banget penting dalam kehidupan sehari. Mungkin secara tidak langsung kita di dalam sehari-hari melakukan negosiasi ya, kayak gitu. Terus dalam negosiasi ada beberapa hal yang mungkin kalian di sini udah mengetahuinya, ada juga yang tidak mengetahui tentang ini. Di dalam negosiasi ada batna. Batna itu hal yang paling minimum yang harus kita terima ketika negosiasi, dan hal yang paling maksimal yang harus kita berikan ketika negosiasi juga. Intinya, sebagai alternatif terbaik untuk perjanjian suatu negosiasi, untuk mengetahui nilai terendah yang dapat diterima. Jadi si batna ini menentukan akhir nilai apa sih yang kita dapatkan. Nilai, entah itu nilai bagus, nilai apa, misalkan nilai A, nilai B, nilai C, kayak gitulah. Misal ini ketentuan nilai akhirnya apa sih yang kita dapatkan, baik atau buruknya terhadap negosiasi. Terus di dalam batna ini kita juga harus mempunyai know yourself. Know yourself adalah mengetahui apa yang kita punya, dan juga harus tahu mengenai know your knowing. Knowing, mengetahui apa yang mereka punya dan juga apa sih yang mereka inginkan dari kita. Nah, itu sangat penting di dalam negosiasi. Terus ada hal-hal juga yang perlu kita perhatikan di dalam negosiasi. Yang pertama,
di dalam negosiasi itu sangat penting dalam hal paradigma interaksi. Paradigma interaksi adalah dalam negosiasi. Di dalam negosiasi, karena hal ini selalu saja berubah-ubah, entah itu iya enggak. Jadi di dalam hal ini selalu saja di dalam paradigma interaksi ini selalu saja berubah-ubah. Nah, paradigma bisa dilihat dari berinteraksinya kita, dari kalimat hal yang mereka lontarkan kepada kita. Paradigma ini bisa dilihat dari itu. Saya sebut saja satu hal yang terbaik di dalam paradigma interaksi ini, yaitu I win, your loss. I win, you loss. I win, you loss. I win, you loss itu paradigma itu menjadikan kita sebagai raja. Artinya bisa disebut leading in negosiasi. Si leading negosiasi itu pokoknya ini hal yang terbaik dari beberapa negosiasi, yaitu I win, you loss. I win, you loss. Nah, ada tentang leading konflik. Jadi leading konflik itu cara menanggapi kita di dalam negosiasi ini. Tujuannya untuk mengubah paradigma interaksi agar situasinya agar si negosiasi dengan kita tuh nyaman gitu. Tidak ada apa-apa gitu. Jadi nyaman sama kita aja kayak gitu. Tujuannya untuk mengubah interaksi gitu. Terus ada beberapa hal juga yang perlu kita perhatikan, terutamanya saya akan menyebutkan satu hal yaitu cara pertama yaitu akomodasi. Akomodasi itu mengesampingkan apa yang kita inginkan, namun kita harus menyetujuinya dan mengutamakan apa sih yang mereka inginkan dari kita. Jadi intinya kita mengesampingkan terlebih dahulu apa sih yang mereka inginkan, yang kita inginkan, dan kita mengutamakan apa yang mereka inginkan. Tapi menyetujui juga, itu harus menyetujuinya. Nah, kayak gitu. Begitulah itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Itu secara garis besarnya saja. Mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol kembali tentang negosiasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.